Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Rizal, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023. Selamat datang di SMP Negeri 5 Batang Kapas. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mengajak anak-anak Bapak, coba dilihat kiri ke kanan nak, apakah ada sampah bertebaran nak? Tidak, Pak. Sudah bersih nak? Bersih, Pak. Alhamdulillah, berarti untuk tugas yang piket pada hari ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Baik anak-anak Bapak, sebelum pembelajaran kita dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa supaya kegiatan kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum belajar kita mulai, terlebih dahulu Bapak ingin mengecek kehadirannya. Ketua kelas, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Pak. Hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah, bahwasanya anak-anak Bapak pada hari ini dapat mengikuti pembelajarannya dengan baik, dengan kehadiran 100%. Untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak setiap harinya diusahakan datang untuk belajar di sekolah kita. Kalaupun anak-anak Bapak tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari tertentu, diusahakan memberi kabar kepada pihak sekolah. Baik nak, sebelum pembelajaran ini Bapak mulai untuk materi kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Silakan ketua kelas. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum bernyanyi, silakan berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih kepada anak bapak yang sudah memimpin untuk kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi bapak harapkan kepada anak-anak bapak supaya nyanyi Indonesia Raya itu bukan hanya Ananda jadikan hanya diucapkan saja, tetapi kita dapat mengambil makna yang tersirat di nyanyi tersebut untuk Ananda aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetap semangat, tetap berjuang di bidang pendidikan. Baik, anak-anak bapak yang bapak sayangi, pada hari ini kita akan menggali tentang teks cerita fantasi dengan masalah yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita ya mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi. Ya. Jadi hari ini materi kita mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Sebelum pembelajaran itu kita ulas secara tuntas sehingga nanti ilmunya Ananda dapatkan. Terlebih dahulu Bapak menanya kepada anak-anak Bapak pembelajaran minggu yang lalu. Apakah masih ingat? Nah, jadi Bapak harapkan Ananda nanti angkat tangannya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Yaitu menganalisis cerita fantasi. Nah, Bapak tanya terlebih dahulu, apa itu cerita fantasi? Siapa dapat? Ya, Nadira. Silakan Nadira. Cerita fantasi adalah cerita hayalan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Pintar anak bapak, ya aplaus tuh semua Nadira. Ya, hebat. Bahwa cerita fantasi itu adalah cerita hayalan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kalau begitu nah, cerita fantasi itu termasuk cerita karya ilmiah apa karya sastra? Karya sastra. Pintar Mutiara. Ayo, aplaus sekarang. Ya, cerita fantasi adalah termasuk bagian karya sastra yang tidak perlu kita buktikan kebenarannya. Nah, berarti anak-anak bapak belajar pelajaran kita minggu yang lalu. Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap kita ingat pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, pelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, sebelum kita mengulas tentang mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, terlebih dahulu anak-anak bapak bisa menyaksikan
cerita fantasi, Ananda saksikan nantinya. Setelah Ananda menyaksikan, baru Bapak ajukan beberapa pertanyaan terhadap video cerita fantasi. Nah, sebelum Ananda menyaksikan video tersebut, terlebih dahulu Bapak ajukan pertanyaan. Apakah sebelum kita belajar pada hari ini, anak-anak Bapak pernah mendengar teks cerita fantasi? Pernah, Pak. Pernah. Lewat apa Ananda dengar? Lewat HP. Lewat apa lagi? TV. Berarti anak-anak Bapak sudah pernah menonton cerita fantasi? Sudah, Pak. Oh, berarti anak-anak Bapak sudah tahu dengan cerita fantasi? Sudah, Pak. Untuk lebih paham dengan cerita fantasi, baik, kita saksikan video berikut. In my Legoland, I fly on exciting and fly above the clouds. Oh, or be a Spinjitzu master in the jungle. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu. Mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek Sebentar. Ya, coba perhatikan ke depan. Sudah dapat anak-anak Bapak saksikan videonya? Sudah. Bisa anak-anak Bapak pahami? Bisa, Pak. Dapat anak-anak Bapak pahami? Bisa, Pak. Baik, Bapak ajukan pertanyaan tentang video yang baru Ananda saksikan. Pertama, kira-kira menurut anak Bapak, cerita tersebut tentang apa, anak? Siapa bisa angkat tangan? Ya, Tiara. Cerita tentang seorang anak dan kacang ajaib, Pak. Oh ya, cerita tentang seorang anak dan kacang. Bapak tanya, bisakah yang disampaikan Tiara tersebut kita angkat menjadi sebagai tema? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Jadi tema cerita tersebut tentang seorang anak dan kacang Ajaib. Yuk, aplaus untuk Tiara. Ya, baik. Pertanyaan kedua. Kira-kira di cerita fantasi yang baru anak-anak Bapak saksikan, adakah tokoh yang memerankan cerita? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Siapa tokohnya, nak? Zack, ya ada Aira, Zack, siapa lagi? Ibu Jack. Ibu Jack, ya kasih, siapa lagi? Orang Sasa, siapa lagi, nak? Kakek, siapa lagi, nak? Sapi, siapa lagi? Ayam, siapa lagi? Nah, itu kan tokohnya, nak? Ya, Pak. Kalau begitu apa itu tokoh, nak? Pemain dalam Yang kasih silakan. Apa itu tokoh, nak? Pemain dalam cerita, Pak. Pemain dalam cerita. Nah. Oh, sesuai dengan karakter masing-masing. Aplaus untuk kasih. Ya. Iya. Nah, pertanyaan ketiga. Menurut anak-anak Bapak, setelah menyaksikan cerita tersebut, adakah tempat peristiwa ditampilkan? Ada. Adakah tempat peristiwa ditampilkan? Ada. Nah, kalau begitu angkat tangannya. Di mana tempat peristiwa itu terjadi? Yo, si Anugrah. Di rumah Jack, Pak. Di rumah Jack, di mana lagi, nak? Di rumah raksasa. Di rumah raksasa. Ya, tepuk tangan apa untuk Anugrah dan Amira.
Yang baik anak-anak Bapak. Pintar, berarti anak-anak Bapak benar-benar memahami cerita yang kita tampilkan, yang Bapak tampilkan. Sudah 3, dapat temanya, dapat tokohnya, dapat latarnya. Selanjutnya, adakah pesan yang anak-anak Bapak tangkap dari cerita tersebut? Ada, Pak. Ya, silakan nak. Apa pesannya? Tidak boleh serakah. Tidak boleh Serakah. serakah. Di dalam menjalankan hidup ini boleh serakah? Tidak. Iya, kita harus berjuang. Nah, untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan sehari-hari kita perlu berjuang. Tidak boleh serakah. Perlu kerja keras. Tidak boleh mencuri. Pintar ya, aplaus buat kasih. Ya, terima kasih pada anak-anak Bapak yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan. Kedua, tokoh. Ketiga, alur. Keempat, latar. Kelima, pesan atau amanat. Nah, unsur yang lainnya kita bahas untuk pertemuan berikut. Nah, baik. Jadi kelima unsur tersebut kita tuntaskan pada hari ini. Baik, untuk menggali materi kita lebih lanjut, Bapak sudah menyiapkan LKPD untuk anak-anak Bapak bekerja di dalam kelompok. Nah, sudah Bapak siapkan teks cerita fantasi yang harus anak-anak baca, kemudian diisi LKPD sesuai dengan teks cerita fantasi yang sudah Bapak lampirkan. Nah, baik. Nah, supaya anak-anak Bapak bisa bekerja dengan baik dengan kelompok masing-masing. Ya, baik ini. Mengisi LKPD-nya, nak? Sudah siap diskusinya, nak? Sudah, baik. Bapak tanya sekali lagi, yuk semangat kita. Aplaus untuk kita semua dulu, semangat. Ya, baik. Bapak tanya sekali lagi. Sudah siap, nak? Sudah, Pak. Baik, kita tampilkan hasil kerja kita pada hari ini. Kelompok berapa yang siap terlebih dahulu untuk tampil? Kelompok 4, silakan kelompok 4 ya. Kelompok 1, 2, dan 3 coba didengar dan dipahami hasil kerja dari kelompok 4. Nanti anak-anak Bapak kalau kurang paham supaya dipertanyakan pada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan kami. Kepada rekan kami dipersilakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Unsur-unsur diskusi. Temanya ajaib. Bukti dalam teks judul. Tokoh dan perubahan. Nenda, ayah Nenda, Alma, Bunga, Musa, Kelinci, Jerapah. Bukti dalam teks 136. Latar di dalam lemari, di atas danau, sebuah taman di tempat makan dan di kamar Nanda. Di dalam teks 1345. Alur maju gorengan yang rupanya sedang bahagia. Bukti dalam teks 2. Amanat anak baik pasti disayang banyak orang. Bukti dalam teks 6. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ya, baik. Nah, itu. Apa latar cerita tersebut? Latar ceritanya di dalam lemari, di atas danau, di sebuah taman, di tempat makan, dan di kamar Nanda. Sebutkan amanat dari cerita tersebut. Amanatnya anak baik pasti disayang banyak orang. Ya, baik.
Apa tema dari cerita tersebut? Temanya lemari ajaib. Tidak. Ya baik, ya silakan. Baiklah, tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya, karena sudah menampilkan hasil diskusi. Tentang apa tadi si kelompok 4? Diskusinya masalah tentang lemari ajaib. Nah kalau begitu baik, kelompok berapa yang siap tampil? 1 dan 3. Kelompok berapa yang lebih dahulu? 1 ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman. Pada teman-teman silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi lemari ajaib. Tema: seorang anak perempuan dan sebuah lemari ajaib. Bukti dalam teks paragraf 2 dan paragraf 3. Tokoh dan penokohan: Naila, ayahnya Naila, rusa, kelinci, jerapah, dan Alma. Paragraf 1, 2, dan 3. Latar: di dalam kamar Naila, di dalam lemari, di sebuah taman, di suatu tempat makan, dan di atas danau. Bukti dalam teks paragraf 1 sampai paragraf 5. Alur dari cerita ini adalah alur maju. Amanat: anak baik pasti akan mendapatkan hal baik. Bukti dalam teks paragraf 5. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Ya, kelompok 3. Apa dari cerita tersebut? Alur dari cerita ini adalah alur maju. Ya, kelompok 2. Sebutkan tokoh dari cerita tersebut. Naila, ayahnya Naila, rusa, kelinci, jerapah, dan Alma. Kelompok 4. Apa amanat? Anak baik pasti akan mendapatkan hal baik. Baik, bentar ya, silakan kelompok 1. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Aplaus untuk kelompok 1. Semua, pada hari ini kita sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah Ananda kerjakan. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa ya. Terakhir kita tampilkan adalah kelompok 2. Ya, baik, kelompok 2. Aplaus untuk kelompok 2. Nah, hebat. Masih semangat untuk belajar, nak? Masih. Baik. Nah, itulah analisis unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi yang sudah Ananda baca. Nah, kalau begitu untuk penguatan materi pada anak apa-apa, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bahwasanya kita mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi. Sudahkah anak-anak Bapak identifikasi? Sudah. Yang pertama apa tadi, nak? Tema. Sudah dapat tema cerita yang Ananda baca? Sudah, Pak. Nah, sudah. Apa temanya, nak? Tentang seorang anak perempuan dan lemari ajaib. Pintar. Ya, aplaus untuk kasih. Tentang seorang anak perempuan. Nah, kemudian apa itu tema, nak? Tema itu cerita. Isi dari sebuah cerita, ya, kasih. Inti dari sebuah cerita. Inti dari sebuah cerita. Kemudian tema itu dapat mewakili isi secara keseluruhan. Dan itulah dia tema dari sebuah cerita. Kedua, alur. Ya, alur kedua, nah. Sudah Ananda identifikasi alur? Kalau begitu apa itu alur, nah? Jalan cerita. Jalan cerita dari awal sampai akhir. Nah, bahwasanya
alur itu ada 3 macam. Nah, ada alur maju, ada alur mundur, ada alur Maju mundur. maju mundur, ada alur campur. Pintar anak Bapak. Nah, untuk lebih menguatkan khusus masalah alur kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Nah, kemudian setelah alur apalagi ada tokoh. Apa itu tokoh, Nak? Pemain dalam cerita. Peran atau pemain atau lakon di dalam cerita. Nah, baik. Pintar. Setelah tokoh apa lagi, Nak? Latar. Latar itu apa, Nak? Tempat kejadian atau tempat peristiwa. Terakhir apa lagi, Nak? Pintar. Apa itu Nak? Pesan dari sebuah cerita. Nah, terjawab sudah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi. Nah, 1, Tema. kedua, Alur. ketiga, keempat, kelima, paham? Mengerti? Pintar. Belajar di rumah, dipelajari di rumah supaya lebih paham. Nah, baik anak-anak Bapak. Nah, pertanyaan terakhir bagi Bapak. Setelah anak-anak Bapak mendapatkan ilmu dari Bapak tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, kira-kira sulitkah pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Membosankankah pelajaran kita pada hari ini? Tidak. Pahamkah anak-anak dengan materi pada hari ini? Bisakah anak-anak Bapak kuasai materi kita pada hari ini? Bisa. Baik, terima kasih anak Bapak, anak hebat. Nah, untuk tugas di rumah, lihat cerita fantasi. Nah, di mana saja kalian lihat? Boleh lewat televisi, boleh sekarang YouTube. Ada YouTube kan, Nak? Lewat HP juga boleh, atau lewat koran, atau lewat media lainnya kalian baca. Kemudian analisis unsur intrinsik. Minggu depan anak bawa ke sekolah, serahkan ke Bapak untuk kita publikasikan. Boleh dimading nanti ya, Nak ya. Baik, untuk tugas kita, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah materi kita tersampaikan dengan baik dan anak-anak Bapak dapat memahaminya dengan baik. Ya, Nugra ya. Paham Nugra? Nah, baik, Nak. Tetap belajar di rumah. Tetap semangat. Aplaus untuk kita semua. Nah, baik. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.